1. Salam, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih anak-anak? Apa kabarnya? Baik ya, luar biasa ya. Iya dong. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sehat. Benar. Kita tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Nah, karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, mari kita boleh datang menghadapnya pada hari Minggu ini. Anak-anak semua boleh bersiap, kita akan mulai kebaktian ibadah online. Mari anak-anak semua kita berdiri, kita buka dengan pada hari Ahad ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa agar Tuhan Yesus boleh tetap menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau sudah boleh menjaga serta memelihara kami. Engkau sudah memberikan kami kesehatan, Engkau sudah memberikan kami rasa sukacita sehingga kami anak-anak-Mu boleh tetap setia dan taat mengikuti acara kebaktian sekolah minggu. Walaupun ya Tuhan semuanya secara online. Tapi kami yakin Tuhan bahwa sukacita kami tetap ada karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami semua. Pimpin kami ya Tuhan acara kebaktian ini dari awal sampai selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici, kok baju Cici putih, saya merah? Iya, acara apa sih kok merah putih? Ada yang ulang tahun ini pas saya bukan ya? Ya jelas lah karena 75 tahun. Wah, nggak mungkin Cita 75 tahun. 17. Ternyata kita sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Kita bersyukur ya anak-anak bahwa Tuhan tetap menyertai negara Republik Indonesia. Kita hidup dengan aman, sejahtera, dan damai sejahtera. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita, Cita, kita harus memuji nama Tuhan. Kita sekarang menyapa Tuhan Yesus dengan mengucapkan selamat pagi. Tadi sekarang kita mengucap syukur kepada Tuhan. Geser sedikit dulu ke kiri Bu, kiri sedikit Ibu Riz, Bu Ita ke kiri sedikit. Sekarang anak-anak, kita akan mengucap syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dengan menyapa Tuhan Yesus, mengucapkan selamat pagi Bapa.
tiba saatnya bagi kita untuk mengucap syukur melalui persembahan. Nah, anak-anak semua, karena kita saat ini masih tetap ibadah secara online, jadi persembahan kita boleh kita masukkan kita ke dalam selengan ini. Kemudian kita kumpulkan, nanti kalau sudah dimulai acara kebaktian di gereja, boleh dibawa. Ada lagi loh, boleh. Kalau yang nggak punya celengan, boleh dimasukkan ke dalam amplop, dititipin sama mama papanya, bawa ke gereja, atau nanti kalau sudah mulai acara kebaktian di gereja, boleh dikumpulkan. Dan nyanyi lagi ya. Iya, kita akan memuji nama Tuhan melalui pujian Bapa ku persembahkan. Oke. sudah mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa agar persembahan yang kita berikan diterima Tuhan Yesus dengan baik. Mari anak-anak semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah memberikan kami kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk memberikan sebagian kecil daripada apa yang kami miliki. Kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan kiranya Engkau terima dengan baik. Bapa di dalam surga, biarlah persembahan kami ini berguna untuk kerajaan-Mu. Terimalah ya Tuhan, doa dan persembahan kami, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Cita. Anak-anak boleh menyiapkan Alkitabnya. Kita akan sama-sama mendengarkan serta membaca firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan menyanyi dulu. Kita mengiringi pujian firman-Mu.
mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa dulu. Kita sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Bila hari Minggu ini kami boleh datang, memuji, memuliakan nama-Mu, memberikan persembahan. Dan sekarang saatnya kami akan menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Papa, Mama yang selalu mengasihi kami, merawat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pembacaan firman dan firman-Mu hari ini. Amin. Ya, kita ambil Alkitab kita yang diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Gimana? 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah, kita akan membaca bersama-sama ya. Ji akan bacakan untuk kita semua. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut padamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syauma lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih ada tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggilnya dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah ia.
Sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan dalam kehidupan kita hari-hari. Amin. Ya, anak-anakku, kita tadi sudah membaca firman Tuhan. Bagaimana perjalanan Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja. Nah, apakah kita juga mau dipilih Tuhan menjadi raja? Sekarang ini Tuhan memanggil kita bukan menjadi raja, tetapi menjadi anak raja, menjadi anak Tuhan. Tetapi bagaimana supaya kita dipilih menjadi anak Tuhan? Caranya kita harus berkenan hidup kita. Ciri-cirinya apa saja untuk berkenan di hadapan Tuhan? Nah, Cici sudah siapkan kata-kata ini, semoga bisa berkenan bagi kita semua dan kita bisa belajar. Pertama, kita harus rajin, ya. Kita tahu tadi kakak-kakaknya ada semua ya, tetapi yang paling bungsu si Daud tidak ada. Sedang apa dia? Sedang mengembalakan domba. Nah, dia itu anak bungsu, jadi masih kecil ya, paling kecil. Tapi kakak-kakaknya yang gagah tidak mengembalakan domba. Tetapi Daud mengembalakan domba dengan senang hati. Nah, rajin. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang malas. Bagaimana kita mau dipilih Tuhan kalau kita malas, ya, mager, cuman duduk-duduk nggak ngapa-ngapain? Nah, Tuhan inginkan kita menjadi anak yang rajin. Rajin ngapain ya? Bukan rajin ngomel yang pasti ya, bukan rajin marah-marah, tapi rajin menolong orang yang kesusahan. Apalagi di rumah ya, sekarang kita di rumah terus, kita melihat mama kita, aduh sudah masak, nyapu, ngepel, gosok, wah banyak sekali pekerjaan di rumah tangga. Nah, apa salahnya kita, walaupun kita masih kecil, tapi kita bisa mengerjakan hal yang kecil. Mama, biar saya membantu cuci piring. Papa, saya membantukan membersihkan motor. Nah, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Orang tua kita pasti senang. Jangankan orang tua, Tuhan pasti senang. Nah, itu yang pertama, kita harus rajin. Oke. Kemudian rajin juga ada yang penting, rajin berdoa ya, rajin ikut PA. Nah, kita ada PA ya dari Senin sampai Sabtu, hanya 1 jam. Nah, kalau kita belajar di sekolah kita berjam-jam, kita tahan ya. Tapi untuk Tuhan kita harus persiapkan hati kita, hanya 1 jam mengikuti PA. Nah, kemudian kita juga akan belajar tulus. Nah, tulus ini bukan penyanyi yang sepasang sepatu itu ya, tetapi tulus ini kita belajar tulus dari hati kita yang paling dalam. Kita melakukan hal, tadi sudah membantu ya, tapi membantunya karena disuruh Cita aja lah bantu mama, kalau enggak males. Nah, itu enggak begitu, tapi kita mengerjakan dengan tulus ikhlas. Atau kita mengharapkan, oh nanti kan mama pasti kalau saya membantu, mama kasih saya upah lumayan, bisa untuk beli pulsa. Nah, jangan gitu juga. Kita harus belajar tulus. Tulus dengan benar-benar dari hati kita yang paling dalam, melakukannya dengan senang hati. Nah, kita juga belajar melakukannya dengan penuh keikhlasan ya. Oke, setelah rajin, kemudian tulus, kemudian kita belajar juga berani. Nah, berani ini berani apa ya? Berani marah? Wah, enggak juga ya. Tapi berani untuk bertanggung jawab. Nah, berani bertanggung jawab ngapain sih? Nah, kadang-kadang kita sebagai anak, kita sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan. Kita melakukan kesalahan, mungkin secara tidak sengaja atau secara sengaja kita memecahkan vas bunga mama kesayangannya. Nah, mama nggak tahu, maka kita harus diam-diam aja, kita sumputin yang pecah tadi. Kita tidak akan merasa kedamaian. Tapi kita berani bertanggung jawab. Kita minta maaf kepada mama.
Mungkin mama akan marah, tapi itulah kita mau belajar bertanggung jawab. Kita harus berani mengatakannya. Maaf ya, tadi saya memecahkan pos bunga mama, sayang mama. Aduh, itu belinya mahal. Tetapi mama akan menghargai ya kita, kejujuran kita. Kita berani untuk melakukan yang terbaik. Nah, kita juga harus berani tidak mengikuti teman-teman kita. Namanya masih sekolah dulu ya, semua pada nyontek di kelas, nggak ada guru, mumpung kita ini. Tapi kita harus berani. Saya tidak akan mau nyontek, biarin teman-teman nanti ada musuhin kita nih. Kamu gak ikutan ya, kamu gak ikutan nyontek, kamu so hebat, so alim. Nggak apa-apa ya, maaf ya teman-teman, gitu aja. Kita berani melakukan hal yang baik. Oke, kemudian setelah berani, apalagi peduli. Apakah kita mau peduli? Seringkali kita berada di suatu tempat yang teman kita nih ketemu makanan, sedangkan kita dikasih roti mama sampai 3. Waduh, enak nih mama buat donat, enak sekali, yang coklat, yang keju. Teman kita ngeliatin kita, ngapa kamu nggak bawa makanan? Iya, tadi saya buru-buru kesiangan. Ya udah, jajan aja di kantin, lu nggak bawa uang juga. Nah, peduli nggak kita sama teman kita? Ini ada 3 loh. Apa salahnya kita membagi teman kita? Nah, Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang peduli. Mari kita membagi. Ini saya bagi. Nanti kamu kekurangan tidak? Saya masih ada 3. Saya kasih kamu masih ada 2. Nah, kita peduli dengan orang. Ya, ada orang yang membawa belanjaan berat, sementara kita sebelahnya jalan santai. Ya sudah, kita bantu saja. Ibu, mari saya bantu. Nah, niat kita yang baik, niat kita yang tulus menolong orang, pasti Tuhan akan perhitungkan. Mari kita belajar peduli ya. Di rumah juga bersama orang tua kita peduli, oma kita, opa kita, banyak sekali adik kita jagain supaya kita merasakan rasa peduli ini. Oke? Kemudian apa lagi ya? Bijaksana. Wah, ya masih kecil, bijaksana. Saya bukan hakim, saya bukan jaksa. Bagaimana kita harus bersikap bijaksana? Nah, bijaksana ini untuk kita zaman now, anak-anak kita yang sekarang ini ya. Bagaimana kita bijaksana? Seringkali kita hanya gadget aja, HP aja kita pikirin. Bangun tidur nggak berdoa. Aduh, HP saya, ini teman-teman ngomongin apa ya? Wah, chattingannya apa aja lagi ya? Nah, anak-anak, jangan lupa setiap bangun tidur selalu sempatkan sampai 1 menit kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau sudah memberikan kami kesehatan. Doakan papa mama kita, pekerjaannya, usahanya. Nah, kita tuh sudah belajar peduli, belajar tulus, belajar rajin, kita belajar bijaksana mengatur waktu kita. Ya, waktu belajar kita belajar. Waktu kita menolong orang tua, kita menolong orang tua. Waktu kita main, main. Tapi harus ingat waktu. Itulah bijaksana. Mengatur waktu, bisa membagi waktu yang baik, yang tepat. Jangan gamenya lebih banyak ya, dari malam sampai pagi. Besok pagi ngantuk-ngantuk mau belajar. Tidak seperti itu ya anak-anak. Kita belajar selalu bijaksana. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang terakhir. Apa ini? Takut akan Tuhan. Wah, takut akan Tuhan itu bagaimana ya? Serem. Tuhan kita takut, kita serem. Hah? Bukan seperti itu anak-anak. Tuhan kita itu luar biasa, Bapa yang baik. Tadi kita udah bernyanyi ya, terima kasih Tuhan, semalaman kita sudah dijaga ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Nah, Tuhan kita itu seperti Papa kita, dekat. Kita harus mempunyai hubungan yang baik ya. Kita senang ya, dilus-lus Papa, disayang Papa, disayang Mama. Nah, Tuhan juga menginginkan kita takut kepada Tuhan, benar-benar takut yang taat kepada Tuhan. Ya, kita belajar dari semua ini menjadi ciri-ciri hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak dipilih menjadi raja, tapi kita dipilih menjadi anak raja. Siapa yang mau jadi anak raja?
Wah, Cici aja mau ya menjadi anak raja. Raja itu siapa? Raja itu Tuhan kita. Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang penuh cinta kepada kita. Mari kita menjadi anak yang rajin, yang tulus, yang bijaksana, yang peduli, yang mau melakukan hal yang baik di hadapan siapapun. Bukan karena mencari keuntungan sendiri, bukan karena hadiah, bukan karena yang lain-lain, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Mari kita juga mengasihi saudara-saudara kita. Terima kasih firman Tuhan. Sampai hari ini kita akan berdoa. Kita berdoa menyatukan hati kita doa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami kembali kepadamu. Biarlah firman-Mu Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk peduli, untuk berani, untuk bijaksana, untuk tulus Tuhan, untuk peduli, dan untuk takut akan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan menjadi anak-Mu yang sungguh hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami, mungkin selama ini kami membuat kesalahan Tuhan. Kami akan bertanggung jawab, kami akan minta maaf untuk orang yang sudah kami sakiti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, Kita sudah mendengar firman Tuhan. ya, cara kebaktian kita sudah hampir selesai. Sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu penutup. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Tuhan. Sekarang kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan di dalam penyertaan-Mu selalu terhadap kami anak-anak-Mu, sehingga kami semuanya Tuhan boleh tetap semangat dan bersukacita mengikuti ibadah pada minggu ini. Bapa di dalam surga, biarlah untuk hari-hari yang akan datang Engkau tetap mau menyertai kami. Engkau beri kami sukacita ya Tuhan, agar kami anak-anak-Mu boleh tetap semangat serta rajin mengikuti ibadah walaupun secara online. Engkau tetap memberikan kami kesehatan, Engkau tetap memimpin serta menjaga kami sehingga kami boleh tetap menjadi anak-anak-Mu yang taat serta setia. Dengarlah ya Tuhan doa kami yang tiada sempurna ini, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menerima berkat ya Ci ya, untuk berdiri ya.
Ayo anak-anak semua, semuanya berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.